Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Satu program yang lahir dari pemikiran dan juga penelitian yang dilakukan oleh para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, pada kesempatan ini kita membahas satu topik yang berkaitan dengan budaya. Dan budaya yang mau disoroti dalam konteks ini adalah budaya Tionghoa. Dan ini lebih khusus lagi, budaya Tionghoa di kota Bandung. Dan kita akan mengawali dengan doa, mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang mengaruniakan kepada setiap umat keragaman budaya yang begitu kaya, tetapi juga begitu unik. Karena itu kami senantiasa diperkaya oleh keragaman budaya, karena di dalam budaya kami menemukan bukan hanya pemikiran-pemikiran yang luas, tapi juga satu pola kehidupan yang sangat melengkapi dan memberikan perspektif yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kami, perspektif yang baru. Kami ingin membahas satu topik yang berkaitan dengan budaya Tionghoa, khususnya budaya Tionghoa di kota Bandung. Tuhan memberkati percakapan kami di dalam program Inspirasi Maranatha ini. Kami menyerahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pemirsa, para sahabat Maranatha, dimanapun berada, kita akan membahas satu topik jejak budaya komunitas Tionghoa di kota Bandung. Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang seringkali menekuni budaya Tionghoa dan juga menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan budaya Tionghoa. Kita akan bersama-sama perkenalan dengan Bapak Krismanto. Silakan Pak Krismanto memperkenalkan diri kepada pemirsa dan para sahabat Maranatha. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Krismanto Kusbiantoro. Saya bekerja sebagai dosen di Universitas Kristen Maranatha sejak tahun 2005 di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan awalnya saya mengajar di bidang desain interior, program studi interior. Tapi saat ini karena latar belakang saya adalah arsitektur, maka saat ini saya mengajar di program studi arsitektur di Fakultas Seni Rupa dan Desain Maranatha. Ya, Pak Krismanto juga menjadi seorang wakil rektor ya dalam bidang direktorat, membawa direktorat kemahasiswaan dan juga apa Pak itu Pak? Kemahasiswaan, inovasi dan kemitraan. Dan kemitraan ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa, manakala ada keinginan bekerja sama, maka pasti akan berhubungan dengan Pak Krismanto Kusbiantoro. Nah, Pak Krismanto ini juga menerbitkan satu buku yang berkaitan dengan topik kita. Silakan Pak Kris memperkenalkan diri. Ya, topik bukunya. Jadi tahun 2017 dan 2018 saya dan tim mendapatkan hibah dari pemerintah untuk melakukan riset. Dan salah satu riset yang kami lakukan dan kami tekuni adalah di bidang komunitas Tionghoa. Jadi buku yang kami terbitkan adalah Jejak Budaya Komunitas Tionghoa di Bandung. Saat ini kita kenal Bandung sebagai kota tua yang penuh dengan sejarah, dengan bangunan-bangunan yang heritage, dengan begitu banyak heritage, tapi sangat sedikit referensi tentang heritage Tionghoa di Bandung. Nah, buku ini merupakan sebuah tulisan yang mengkompilasi, ya, mencoba mengkompilasi apa saja heritage komunitas Tionghoa yang ada di kota Bandung. Ya, begitu saudara-saudara. Dan tentunya ya, buku ini juga dapat dimiliki bagi saudara-saudara yang berminat. Silakan berhubungan atau kontak dengan Pak Krismanto.
Pak Krismanto, izinkan saya memulai percakapan kita. Ya. Pak Kris sebagai seorang akademikus dan juga seorang yang mengamati tentang perkembangan ya komunitas Tionghoa di Kota Bandung. Apakah Pak Kris bisa menjelaskan ya kira-kira mulai kapan dan bagaimana bentuk komunitas Tionghoa di Kota Bandung itu? Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Jadi komunitas Tionghoa di Bandung ini agak berbeda dengan komunitas-komunitas Tionghoa yang muncul di kota-kota pesisir di Pulau Jawa. Karena kalau kita bicara kota-kota pesisir, kebanyakan proses settlement dari masyarakat Tionghoa yang ada di kota-kota pesisir itu berangkat dari perdagangan. Ya, perdagangan kapal menepi, lalu kemudian orang-orang Tionghoa itu berdagang di sana, lalu kemudian sebagian menetap. Dan menetap terus kemudian mereka membangun sebuah permukiman. Nah, Bandung ini ceritanya lain. Karena Bandung sendiri sebetulnya adalah sebuah kota yang dibangun oleh Belanda. Ya. Jadi ibu kota Bandung itu sebetulnya awalnya ada di daerah selatan, ke Dayakolot sana. Lalu kemudian Belanda ingin menjadikan Bandung ini sebuah kota, ya, yang menjadi bahkan tadinya mau jadi ibu kota sebetulnya Bandung karena alamnya baik, cuacanya baik di Bandung, lalu kemudian alamnya juga sangat kondusif ya, sangat baik gitu. Oleh karena itu Belanda memindahkan ibu kota Bandung ke Bandung dari Dayakolot ke Bandung, dan kemudian Belanda pemerintah kolonial Belanda membawa orang-orang Tionghoa masuk ke Bandung. Nah, pada saat itu juga Belanda membangun Grote Postweg, ya, Grote Postweg, jalan pos dari Anyer ke Panarukan, zamannya Dendels. Ya, nah, Dendels, ya. Bandung ini memang sengaja digeser mendekati jalan Grote Postweg itu supaya dia terlintas ya. Oleh karena itu di kota Bandung, kalau orang-orang lama di Bandung itu tahu ada jalan raya barat, ada jalan raya timur gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya koneksi Grote Postweg itu ya. Jadi ada satu jalan yang melintas ya, crossing dari timur ke barat gitu, dari timur ke barat. Nah, Bandung itu sengaja memang digeser untuk mendekati jalan itu ya, dan dia dibangun menjadi sebuah ibu kota. Nah, komunitas Tionghoa dipindahkan, orang-orang Tionghoa itu dipindahkan ke sana. Nah, tapi memang pada saat dipindahkan Belanda melakukan politik segregasi ya, segregasi dalam pengertian orang-orang Tionghoa itu dalam tanda petik dilokalisasi di satu daerah. Ya. Nah, memang tidak ada catatan resmi dan tidak ada batas-batas resmi tentang di mana sih sebetulnya pecinan Bandung itu, di mana sih sebetulnya. Apakah saat ini yang di Jalan Pecinan gitu ya, di Bandung ada namanya Jalan Pecinan. Tapi ternyata bukan itu, ya, bukan itu. Tidak ada batas-batas pasti, tapi yang pasti adalah bahwa ada area di Kota Bandung di mana orang-orang Tionghoa itu bermukim, rata-rata bermukim. Tidak ada batas pasti pecinannya di mana. Kalau kita pergi ke Semarang, kita pergi ke Jakarta, kita pergi ke di Surabaya, di Surabaya, selalu ada pecinan gitu ya. Ada daerah Chinatown gitu. Nah, Bandung itu di mana sih Chinatown-nya? Nggak ada batasnya pasti. Tapi yang pasti adalah bahwa kehadiran komunitas Tionghoa di Bandung dalam politik segregasinya pemerintah kolonial Belanda ini menjadi buffer ya antara daerah utara Bandung itu tempat villa orang-orang Belanda, daerah Jalan Cipaganti, Dago itu daerah villa semua, rumah-rumah besar dengan pekarangan yang sangat besar. Ke selatan itu daerah-daerah orang-orang pribumi. Nah, di
melintang seperti sebuah sabuk dari barat ke timur, itulah daerah di mana orang-orang Tionghoa bermukim pada saat itu. Begitu, Ya. Pak. Nah, kalau Bapak melihat bahwa orang Tionghoa itu diletakkan di sebagai buffer ya Pak, antara utara dan selatan, berarti kan kita bisa mencoba merekonstruksi daerah Sapu ini atau buffer ini kan sekarang masuk di wilayah mana itu Pak? Nah, sabuk itu sebetulnya ada di daerah Jalan Sudirman. Nah, Sudirman ya. Sudirman itu sisi barat ya. Sisi barat Sudirman itu kita masih bisa lihat beberapa peninggalan rumah-rumah Tionghoa, ruko-ruko Tionghoa ya. Lalu kemudian dari Sudirman itu kan ada beberapa cabang ya, ada Jalan Kelenteng, ada Jalan Cibadak ya. Nah, itu semua adalah daerah komunitas Tionghoa sebetulnya. Lalu kemudian ke arah timurnya itu Ahmad Yani sebetulnya. Ahmad Yani ke sana itu ada beberapa kantong-kantong yang merupakan tempat komunitas Tionghoa di sana. Jadi kalau sekarang ini ada yang di Bandung kenal dengan Jalan Baranang Siang, gitu ya. Baranang Siang itu di Ahmad Yani, itu dulu namanya Jalan Yunlyong. Nama Tionghoa ya? Iya. Nama Chinese. Jadi riset yang kami lakukan itu adalah kami mencoba mencari apa yang disebut sebagai toponimi. Toponimi artinya apa? Itu artinya nama-nama jalan, nama-nama yang berhubungan dengan nama-nama Tionghoa, gitu ya. Kita mencari jalan-jalan yang sampai saat ini orang-orang tua di sana tuh mengenal jalan-jalan itu sebagai jalan-jalan dengan bahasa Tionghoa, gitu ya. Jalan Yunlyong, lalu kemudian ada banyak sekali jalan-jalan kecil, gang-gang kecil yang menjadi tokohnya adalah orang-orang Tionghoa gitu. Ya, diberi nama jalan gitu. Karena memang mungkin dia punya aset di sana. Ini terus sampai ke timur. Sampai di timur itu ada pabrik tekstil yang cukup besar milik salah satu saudagar atau orang Tionghoa yang sangat berpengaruh di Bandung. Jadi dari barat sampai timur ini. Ya. Tadi dikatakan bahwa agak berbeda cara orang Tionghoa itu menetap ya. Kalau di kota-kota lain seperti Semarang, Surabaya, Jakarta, itu orang Tionghoa dari China datang merapat berdagang, lalu di situ mereka mendirikan semacam pemukiman ya. Seperti Jakarta juga demikian saya lihat. Itu kan dekat Sunda Kelapa gitu kan. Itu di situ ada pemukiman Tionghoa gitu. Betul. Tetapi kalau di Bandung itu tampaknya ada satu program dari pemerintah Belanda. Betul. Dan program ini adalah menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai buffer ya Pak ya. Buffer ini kan dalam pengertian sebagai benteng itu ya, atau sebagai perisai kalau ada masalah kenanya pada orang Tionghoa begitu ya Pak ya. Apa begitu maksudnya? Iya, jadi selama Belanda berkuasa di Indonesia ini memang dia melakukan politik segregasi ya. Jadi politik segregasi dan memang orang Tionghoa di beberapa tempat dijadikan buffer dalam pengertian mereka menjadi bangsa asing yang pro sama Belanda. Ya, seolah-olah memang membuat mereka terpisah dengan masyarakat pribumi. Ya, walaupun sebetulnya tidak juga, gitu ya. Sebetulnya tidak juga di beberapa tempat kita justru bisa melihat adanya asimilasi yang sangat kuat antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa. Ya. Tapi ini adalah bagian dari politiknya Belanda untuk membuat segregasi tadi. Pemisahan itu ya. Ya. Nah, jadi saya mencoba membuat semacam hipotesis yang masih harus diuji, bahwa seringkali kebencian, antipati kepada orang-orang Tionghoa itu juga dibentuk oleh sebuah framework politik
Betul. yang dilakukan oleh orang Belanda. Jadi sebenarnya mereka ini orang Belanda itu menjaga daripada bermusuhan dengan dirinya. Ya, ini ada orang yang bisa kamu musuhi, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke lah, itu sesuatu yang perlu kita ketahui saja. Nah, Pak, kalau saya lihat namanya orang Tionghoa itu yang dalam benak saya itu seperti saya menghadapi begitu banyak budaya. Ya. Nah, seringkali orang membayangkan Tionghoa itu seakan-akan satu suku, satu dialek, begitu kan. Nah, kalau Pak Krismanto melihat ya, di Bandung ini budaya yang atau etnis ya, orang Tionghoa itu kan banyak etnisnya ya, ada Hokkien, ada Hakka ya. Nah itu kalau Pak Krismanto melihat itu kebanyakan dari suku mana ya Pak? Dari dialeknya juga mungkin dapat ditebak gitu. Iya, sebetulnya untuk kawasan Bandung ya, Bandung sendiri ada banyak sekali komunitas Tionghoa yang suku-suku ya, kesukuan-kesukuan yang bermunculan yang kita temukan di Bandung gitu ya, kita temukan di Bandung. Komunitas Hakka salah satu yang sangat besar ya di Bandung. Hakka ya besar ya. Hakka, tapi bukan yang paling besar juga, tapi ada Hokkien juga cukup besar. Juga besar ya. Hokcia ada, Teochew ada, ya. Ada Minnan itu juga itu jadi komunitas. Nah, uniknya adalah mereka membuat komunitas kesukuan sendiri. Ya, jadi kalau di Bandung itu ada komunitas Hakka, ya. Nah, komunitas Hakka mereka buat sendiri, Minnan buat sendiri, ya. Lalu kemudian mereka punya jejaring tentunya, ya. Mereka punya jejaring. Dan dialek sendiri sebetulnya karena cukup lama Orde Baru menahan supaya budaya ini tidak berkembang atau membuat kondisi di mana budaya ini tidak berkembang, mengakibatkan komunitas-komunitas Tionghoa yang ada di Bandung itu sudah tidak seperti di Sumatera atau di daerah lainnya atau di Kalimantan yang mereka masih menggunakan bahasa dan dialek kesukuan mereka sehari-hari. Di Bandung sendiri sudah relatif jarang kita bisa menemukan orang-orang yang masih menggunakan bahasa Hokkien atau pakai bahasa Hakka gitu ya. Atau Hokcia. Ya, atau Hokcia itu udah jarang sekali kita temukan di Bandung. Ya, mungkin ini juga salah satu penyebabnya adalah mereka tadi ya diimport ya dari tempat lain. Jadi mereka dipindahkan dari tempat lain oleh pemerintah Belanda, lalu kemudian masuk dalam masa Orde Baru, sikap negara yang sangat represif terhadap budaya Tionghoa ini menjadi budaya ini nggak bisa muncul keluar. Ya. Nah, sebetulnya itulah alasan saya membuat buku ini, Pak. Jadi buku ini kami buat karena kami prihatin. Belakangan ini banyak negatif, pikiran-pikiran negatif bahwa orang-orang Tionghoa ini mau menjajah bangsa sendiri gitu ya, atau menjadi komunitas yang di luar Indonesia, padahal gak bisa dipisahkan bahwa kemerdekaan Indonesia, pembangunan di Indonesia, dan pembangunan di kota Bandung gitu ya, itu tidak lepas dari peran orang Tionghoa. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak ngerti. Nah, oleh karena itu kami buat buku ini. Buku ini harapannya bisa mengedukasi masyarakat bahwa ada loh peninggalan orang-orang Tionghoa, karya orang-orang Tionghoa yang punya kontribusi langsung dalam pembangunan kota Bandung. Punya kontribusi langsung pada pembangunan sosial, ekonomi, pembangunan fisik bahkan ya, untuk kota Bandung. Dan mereka
meninggalkan itu, dan itu ada di sehari-hari di tengah-tengah kita. Ya, dalam segala aspek kehidupan. Nah, tujuan buku ini ditulis adalah kami mau mengedukasi masyarakat. Harapannya kalau mereka tahu, mereka kenal, mereka akan sayang. Dan kalau mereka akan sayang, mereka akan pelihara budaya itu. Itu Pak tujuannya. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Krismanto merupakan sesuatu yang wajar, ya, bahwa orang Indonesia, orang Tionghoa di Indonesia itu bukan sekadar datang untuk berdagang, ya, bukan sekadar untuk mencari profit. Nah, kita bisa melihat bahwa peran orang Tionghoa secara nasional juga dapat terlihat misalnya di dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, pelaksanaan Sumpah Pemuda tidak bisa dilepaskan dari seorang tokoh yang juga saat itu menyediakan tempat, menyediakan rumah, menyediakan fasilitas sehingga pelaksanaan Sumpah Pemuda itu dapat diikrarkan. Ya. Nah, tentunya saya tidak membahas dalam konteks itu, tetapi mau mengatakan bahwa sebenarnya walaupun Belanda itu mempunyai politik untuk menjadikan orang Tionghoa itu hanya sekadar buffer, tapi orang Tionghoa itu sebenarnya di dalam sejarah di Indonesia, khususnya di Bandung, adalah etnis yang sangat adaptif. Ya. Dia tidak, ya mungkin dia ada sebagian orang yang bisa digunakan oleh pemerintah Belanda, tetapi ada banyak orang-orang Tionghoa yang di dalam kehidupannya itu memikirkan tentang sesama mereka, yaitu yang disebut dengan kata pribumi tadi. Dan karena itu orang-orang Tionghoa ingin memberikan satu kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Kalau mereka punya kemampuan dalam bidang pendidikan, maka di situ kita lihat ada begitu banyak sekolah-sekolah Tionghoa. Betul. Ya kan? Betul. Lalu juga ada satu usaha-usaha ekonomis, ya, di mana orang-orang Tionghoa memberikan pekerjaan, memberikan pelatihan sehingga orang-orang ini juga bisa meningkatkan kualitas pekerjaannya. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa kontribusi orang Tionghoa dalam hal ini sangat konkret, sangat nyata. Tetapi saya ingin menyoroti satu hal, Pak Kris. Tadi dalam tulisan Bapak, kalau yang saya baca itu adalah lebih menekankan juga contoh konkretnya kontribusi dan warisan dalam bentuk bangunan. Betul. Ya, yang khas dari budaya Tionghoa. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang kontribusi dan warisan orang-orang Tionghoa dalam bentuk bangunan di Kota Bandung. Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara tentang arsitektur Tionghoa yang kita bisa temukan di Kota Bandung, otomatis yang pertama adalah gedung vihara, ya, vihara atau juga kelenteng, ya, tempat bangunan religius, ya, kelenteng. Nah, kelenteng besar di Bandung itu kelenteng Shi Tian Kung di Jalan Kelenteng. Ya. Nah, itu adalah salah satu kelenteng yang memang arsitekturnya memang arsitektur Tionghoa. Ya. Lalu kita bisa temukan juga banyak sekali kelenteng-kelenteng di Bandung. Di daerah Jalan Cibadak itu ada beberapa kelenteng. Lalu ya ada di banyak tempat, ya, kelenteng kita bisa temukan di banyak sekali tempat di Bandung. Tapi kalau saya perhatikan mereka masih tetap ada di belt tadi, ya, di sabuk yang tadi. Nah, itu yang paling banyak ditemukan. Apakah ada di tempat lain? Ada. Tapi yang paling banyak ditemukan terkonsentrasi di sana. Lalu selain kelenteng yang kita bisa jumpai juga arsitektur Tionghoa yang kita masih bisa jumpai adalah ruko. Ruko, shop houses yang khas Tionghoa. Jadi kalau shop houses khas Tionghoa itu biasanya tampak mukanya itu papan, ya. Papan tiamtang gitu, ya, yang bisa dibongkar. Kalau pagi-pagi mereka bongkar, mereka buka, ya, lalu kemudian mereka dagang di situ, tokonya buka. Nanti kalau sore itu ditutup. Yang pakai papan itu, ya, Pak? Yang pakai papan disusun gitu, ya. Ya, betul. Nah, itu banyak. Ruko ini ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai. Kalau yang 2 lantai mereka tinggal di lantai atas gitu, ya. Tapi ini kita bisa jumpai banyak sekali. Kalau kita jalan di Jalan Sudirman, itu kiri kanan itu masih kita bisa jumpai ruko-ruko seperti itu gitu, ya. Nah, lalu kemudian ke Jalan Andir, di sana juga masih kita jumpai ruko-ruko seperti itu. Nah, itu adalah 2 tipologi
tipologi bangunan yang kita jumpai, bangunan Tionghoa yang kita jumpai di Bandung ya. Ada shop houses dan kelenteng ya, bangunan religius. Nah, tapi kontribusi orang Tionghoa sendiri di sana di Kota Bandung ini banyak sekali. Bukan cuma sekedar mereka membangun kelenteng dan membangun ruko ya. Ada beberapa tokoh Tionghoa yang sangat signifikan yang dulu disebutnya anemer gitu ya, anemer. Mereka adalah kontraktor-kontraktor. Jadi kontraktor-kontraktor di Bandung yang hebat itu justru adalah orang-orang Tionghoa. Ya. Viaduk itu yang buat orang Tionghoa. Nah, kontraktornya belum menjelaskan viaduk itu apa, Pak? Nanti sangat. Ya, viaduk itu jadi di Bandung itu ada viaduk namanya. Jadi ada sungai, ya, ada jembatan. Jembatan ini adalah untuk kereta api. Nah, jadi ada kalau di Bandung tuh ada jalan viaduk gitu ya. Mereka semua tahu. Itu ada jembatan besar untuk kereta api lewat, di bawahnya tuh ada sungai gitu ya. Dan ada jalan raya ya. Nah, di era itu mereka membangun konstruksi seperti itu sesuatu yang istimewa ya, dan itu mereka lakukan, yang membangunnya adalah orang Tionghoa ya. Lalu di buku ini juga dicatat ada orang-orang Tionghoa juga yang membangun banyak sekali bangunan-bangunan yang signifikan di Bandung, salah satunya Gedung Sate. Jadi Gedung Sate itu kontraktornya orang Tionghoa. Bandung ya. Kontraktornya Gedung Sate itu adalah orang Tionghoa, viaduk itu orang Tionghoa, lalu kemudian banyak sekali sekolah-sekolah yang dibangun oleh anemer-anemer Tionghoa ya. Lalu Gedung Swarha di Asia Afrika, sebelahnya masjid itu juga keluarga Bun anemer Tionghoa. Lalu ada Gedung Pertemuan Ilmiah ITB di sudut Jalan Juanda dan di Pati Ukur. Itu juga orang Tionghoa. Jadi ada banyak sekali bangunan Tionghoa, orang-orang Tionghoa yang membantu membangun Kota Bandung. Signifikan sekali bangunan-bangunan yang dihasilkan dan ditinggalkan ya. Sekolah-sekolah yang tua, contohnya SMA 3. SMA 3 di jalan apa ya? Ya dekat Taman Lalu Lintas itu ada SMA 3, itu orang Tionghoa yang buat. Kalau ITP, gedung ITP, nah, seingat saya kok gedung ITP juga dibangun oleh orang Tionghoa. Ya, yang ITB itu, ya tadi keluarga Bun itu salah satu anemer yang membangun beberapa bangunan tua di ITB. Walaupun memang arsiteknya bukan orang Tionghoa, tapi arsiteknya rata-rata orang Belanda, Pak. Jadi kerjanya orang-orang Tionghoa ini lebih sebagai kontraktor. Nah, desainernya memang orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda, arsitek-arsitek Belanda, kemudian kontraktornya adalah orang-orang Tionghoa. Beberapa catatan sejarah menuliskan bahwa bahkan mereka membawa tukang dari China. Tukangnya itu pekerjanya mereka bawa dari China datang ke Bandung untuk bekerja. Sehingga kualitasnya memang pada saat itu, pada zaman itu kualitasnya memang sangat baik. Dan memang kalau saya lihat terlepas dari mana, tapi bangunan-bangunan Belanda itu memang sangat kokoh, ya. Dan memang didukung dari, kalau saya mempelajari tentang karakter dan cara berpikir orang-orang Tionghoa, mereka itu selalu mengerjakannya itu all out, ya. Mereka mengerjakannya itu serius, ya. Betul. Dan mereka tidak mau sekedar selesai, tetapi mereka ingin menyelesaikannya dengan tuntas lah. Dan itu saya kira tercermin pula dalam banyak ya realitas orang-orang Tionghoa yang sukses itu karena punya mentalitas yang semacam itu. Ya. Mereka tangguh, mereka ini tahan banting,
Ya. Mereka ini rajin, mereka ini sungguh-sungguh memegang amanat di dalam setiap pekerjaan itu. Nah, Pak Kris, izinkan saya juga menanyakan Pak, tadi kalau berkaitan dengan warisan dan bentuk bangunan ya Pak ya. Tapi kan orang-orang Tionghoa di Bandung, kalau saya baca dari bukunya Bapak ini, juga mewariskan semacam ini, tanda petik, usaha bisnis. Ya. Lalu juga ada jenis makanan. Ya. Dan jangan lupa, obat-obatan. Ya. Nah, sebelum ilmu kedokteran itu maju, kita tahu banyak dulu tuh berobatnya apa? Kalau cari obat ke Sinsai. Sinsai, ya. Ya kan? Saya mesti juga ngalami itu ya. Betul. Ya. Nah, silakan Pak Kris untuk menceritakan ya tentang beberapa jenis ya yang menjadi warisan baik usaha bisnis, jenis makanan dan obat-obatan. Ya. Jadi kalau tadi saya bicara tentang kontraktor, ya ada keluarga Bun dan Lim Ago yang sangat terkenal. Di bidang yang lain ada pabrik tekstil yang cukup besar, ya. Itu dibuat oleh Yo, keluarga Yo. Itu sekarang di daerah mana? Itu di daerah timur, Pak. Di daerah timur. Di dekat Cikadut. Oh iya. Ya, di sana ada pabrik tekstil yang sangat besar dan keluarga ini menjadi salah satu keluarga yang sangat keluarga Tionghoa yang sangat disegani. Berpengaruh ya. Kalau kita pergi ke daerah ujung Berung sana, kita masih bisa lihat rumah-rumah petak. Ada rumah-rumah petak itu miliknya keluarga Yo untuk karyawan-karyawan pabriknya. Jadi mereka bukan hanya membangun sebuah kerajaan bisnis, ya. Tapi mereka memperhatikan juga karyawannya. Dikasih rumah satu-satu gitu. Jadi ini menjadi sebuah usaha keluarga yang sangat besar dan sangat baik. Dan selain pabrik tekstil, ada pabrik kaca, ya. Lalu kemudian juga ada usaha-usaha yang lain seperti usaha-usaha kuliner, pabrik tahu, ya. Jadi kalau kita ke Sudirman tuh ada tahu Yunsen, tahu Talaga atau tahu Yunyi, itu semua Tionghoa. Jadi kalau kita saat ini masyarakat kita terbiasa makan tahu, sebenarnya tahu itu bukan makanan lokal. Ya, makanan dari China ya. Ya, itu adalah makanan dari Tiongkok gitu. Lalu kemudian mie ya, pabrik mie di daerah Cibadak sana ada pabrik mie, di beberapa tempat di Bandung ini ada beberapa pabrik mie. Ya, itu semua orang Tionghoa. Ya, jadi kalau saat ini Indonesia memproduksi mie instan yang sangat banyak sampai dikirim ke luar negeri, ya. Itu sebenarnya mie itu adalah tradisi Tionghoa. Yang kita makan sehari-hari ini. Lalu ada banyak sekali juga kuliner-kuliner yang lain, cakwe. Nah sekarang ini kalau kita pergi ke sekolah-sekolah gitu ya, sekolah-sekolah negeri, ada tukang di depan tuh yang pakai gerobak jualan cakwe. Cakwe itu jelas makanan Tionghoa. Ya, yang paling tua itu adalah cakwe osin ya. Itu di daerah belakang pasar sana itu lebih dari 50 tahun mereka sudah jualan cakwe. Ya. Selain itu ada kopi. Jadi kopi aroma, kopi Javako, ya itu ada beberapa kopi, pabrik kopi itu punyanya orang Tionghoa juga, ya, dan itu juga bisnisnya mereka juga. Ya. Selain itu ada juga yang bergerak ke obat-obatan. Obat-obatan yang kita tahu toko obat Palembang, toko obat Pandu, lalu kemudian Engseng Chan itu ya. Itu jelas-jelas itu adalah toko obat Tionghoa yang mereka simpan obat-obatannya itu dalam bentuk kering di dalam gentong-gentong gitu ya. Ada gentong-gentong keramik yang tua. Lalu kemudian masih pakai timbangan gitu ya, jualannya masih pakai timbangan. Nah, ketika kami mengunjungi spot-spot artefak budaya Tionghoa itu, kami masih temukan itu. Jadi sampai sekarang mereka masih beroperasi gitu ya, seperti itu. Dan mereka masih jualan seperti itu. Jadi masih terima resep dengan tulisan kanji gitu ya. Lalu kemudian mereka bisa baca. Dan yang menarik Pak Yohanes, beberapa petugas yang melayani
itu orang pribumi. Orang pribumi yang Tapi bisa membaca ya. bisa baca resep gitu ya, saking seringnya gitu ya mereka menemukan melayani konsumen yang dari Shinsei gitu ya, resep-resep dari Shinsei. Jadi menarik sekali sebetulnya, itu adalah budaya-budaya Tionghoa yang sampai hari ini kita masih jumpai. Ya, sangat menarik para pemirsa ya, kalau kita belajar satu budaya ya. Tentunya ada banyak budaya, tapi kali ini kita belajar budaya Tionghoa ya. Tapi memang saya melihat bahwa setiap budaya itu selalu mencerminkan satu kekayaan wisdom atau hikmat yang luar biasa ya. Dalam hal ini memang dalam konteks ini kita juga belajar banyak dari budaya Tionghoa. Nah, kita akan lanjutkan sesi kedua, segmen kedua setelah informasi yang satu ini. Kalau kalian masuk FSRD Maranatha itu fun banget. Kalian gak akan nyesel deh masuk di Cafe Maranatha, karena kalau kita bahas dari fasilitas yang ada membuat kita menjadi lebih semangat. Kita juga punya lantai masing-masing buat program studi masing-masing, mulai dari seni murni, fashion, DKV, interior, dan arsitek. Buat lantai fashion sendiri, di sini yang paling pertama itu kita punya mesin jahit banyak banget. Jadi nggak perlu takut buat rebutan sama orang lain, jadi semua pasti kebagian dan bisa pakai. Manekin juga udah disediain dan banyak, jadi bisa kita pakai. Nah, buat dosen-dosennya sendiri, menurut aku di sini dosen-dosennya udah sangat profesional. Dosen-dosen memiliki kemampuan yang oke sih. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol apapun, mereka tuh sangat open banget sama sendiri. Mereka juga sering banget sharing-sharing tentang proyek-proyek mereka, dan nggak jarang juga mereka ngajak kita proyek bareng. Pertemanan sendiri di Maranatha tuh menurut gua bagus banget sih. Kenapa bagus banget? Soalnya dari awal juga kita udah ditekanin buat saling dekat satu sama lain gitu. Kita tuh dididik supaya kita menjadi satu keluarga yang baik dan sangat mendukung satu sama lain. Bisa satu kelas tuh bisa dari angkatan berapa tuh kumpul, terus kita ngobrol, kita cerita gitu, kayak berbagi pengalaman ya, betul kayak gitu. Jadi lebih klop banget ya menurut aku, dan bener-bener kayak nggak ada bedanya gitu. Iya. Kamu angkatan bawah nggak mau main kayak gitu, enggak sama sekali enggak. Pertemanan di Maranatha tuh cukup enak banget, toleransinya bakal kerasa banget sih, apalagi banyak banget teman-teman di sini yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa juga, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua. Maksudnya bener-bener tersebar gitu loh satu Indonesia. Dan gue tuh ngerasa banget kalau di sini tuh kaya banget, karena kaya akan toleransi, kaya akan kebudayaan, sama kita nggak lupa kalau kita tuh Indonesia. Integrity. Kami, setiap mahasiswa FSRD, dituntut untuk selalu kreatif dan berbeda. Kejujuran dan kedisiplinan pun tidak lepas dari tanggung jawab kami. Care. Selalu peduli dan membantu satu sama lain, dan tidak pernah lupa akan teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Excellence. Mahasiswa FSRD selalu didorong memberikan yang terbaik dalam semua pengerjaan, baik itu pengerjaan tugas ataupun yang lainnya. Kembali kita melanjutkan dalam sesi kedua dalam kaitan tentang jejak budaya komunitas Tionghoa di Kota Bandung dengan narasumber Bapak Krismanto. Pak Krismanto, tadi kalau saya lihat bahwa orang-orang Tionghoa itu punya peranan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial ekonomi, ya, dan juga di dalam arsitek pembangunan, ya, punya peranan yang sangat besar. Tetapi dari satu yang dikatakan oleh Pak Krismanto itu, peran Tionghoa itu dalam bidang politik itu hampir seperti senyap kalau saya tangkap. Ya. Mungkin Pak Kris bisa menjelaskan ya kenapa orang-orang Tionghoa ya di Indonesia itu tidak mau sampai
ambil bagian di dalam ranah politis ya. Ya, sebetulnya bukan tidak ada, tapi ada juga Pak yang memang masuk ke wilayah politik. Seperti sejarah juga mencatat bahwa BKPTKI itu ya, bukan BKPTKI, badan yang percepatan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Waktu itu menjelang proklamasi kemerdekaan itu beberapa orang Tionghoa terlibat. Dan hingga saat ini pun kita masih bisa lihat sebetulnya ada orang-orang Tionghoa yang terlibat di politik. Tapi memang relatif sedikit Pak. Relatif sedikit. Relatif ya. sedikit. Relatif sedikit. Tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena kalau saya lihat ini pengaruh era Orde Baru. 32 tahun di era Orde Baru itu orang Tionghoa itu ditekan. Budaya Tionghoa itu ditekan. Bahkan mereka harus dipaksa mengganti namanya. Mengganti nama. Sehingga mereka nggak bisa lagi pakai nama tiga nama itu ya. Ada marganya, Iya. lalu kemudian nama yang diberikan orang tua itu. Betul. Jadi namanya mereka harus ganti, lalu bahasanya tidak boleh dipakai, karakter-karakter atau tulisan-tulisan kanji itu tidak boleh dilarang, ditampilkan di tempat umum. Ya, tidak boleh tampil secara publik. Iya, tidak boleh tampilkan secara publik. Nah, ini menjadi sesuatu yang berat buat orang-orang Tionghoa bisa muncul ke permukaan sebetulnya. Walaupun ada juga orang-orang yang muncul, tapi relatif sedikit. Ya, misalnya saya pernah ke Rengas Dengklok itu ya. Itu ternyata adalah satu rumah yang dimana Bung Karno sebelum menyatakan proklamasi itu dibawa para pemuda di sana. Ya. Nah, ternyata rumah itu adalah rumah orang Tionghoa. Betul. Dan saya bisa perkenalan dengan keturunannya ya, dengan pemiliknya. Dan rumah itu masih asli. Bahkan artinya rumahnya itu dipindahkan, jadi bisa digotong gitu Pak. Oh, saya baru menyadari. Dan memang peran orang Tionghoa, tetapi yang saya masukkan peran orang Tionghoa dalam bidang politik di Indonesia itu memang seperti di belakang layar. Gitu. Betul. Tapi yang saya masukkan tidak sampai menjadi seorang politikus yang tampil di depan publik, yang membela dan sebagainya. Tapi orang Tionghoa banyak cenderungnya itu sebagai support, ya. Orang-orang yang mensupport tentang kemerdekaan. Dan penyebabnya juga sangat jelas, yaitu bahwa mereka tidak bisa berperan secara optimal oleh karena politik di Indonesia itu seperti membatasi. Betul. Sehingga mereka tidak bisa berperan sebagaimana seharusnya sebagai seorang politikus. Ya. Nah, Pak Krismanto, tentunya orang Tionghoa itu mengalami perubahan setelah era reformasi, ya. Nah, dengan pemerintahan yang baru, khususnya dengan pemerintahan dari Gus Dur itu membawa perubahan, ya. Dari yang Bapak amati, sejauh mana kira-kira perubahan yang terjadi di dalam pola pikir dan juga peran orang Tionghoa, khususnya di dalam era reformasi sampai sekarang. Ya, pasca reformasi memang kita melihat titik terang ya untuk masyarakat Tionghoa. Sebetulnya kita punya hutang budi yang sangat besar pada Gus Dur. Sebagai komunitas Tionghoa, Gus Dur punya jasa yang sangat besar sehingga orang-orang Tionghoa itu bisa eksis, muncul bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ya. Nah, meski demikian, walaupun pintu-pintu yang selama ini tertutup 32 tahun itu sudah mulai terbuka, tapi saat ini saya masih melihat adanya keengganan untuk tampil keluar gitu ya. Hanya beberapa orang yang saya lihat
mampu berani untuk tampil keluar. Menurut saya Ahok adalah sebuah fenomena ya, fenomena Tionghoa yang luar biasa ya. Dia bisa tampil masuk ke wilayah politik dan kemudian berani untuk menunjukkan identitasnya ya. Dia tidak malu menunjukkan identitasnya sebagai orang Tionghoa. Gak banyak orang seperti itu. Ya, walaupun saat ini kita bisa melihat tulisan-tulisan kanji sudah bisa muncul di ruang-ruang publik. Pembelajaran bahasa Tionghoa, sekolah-sekolah bahasa Tionghoa sudah muncul di mana-mana gitu ya. Terus kemudian produk-produk barang-barang dari Tiongkok juga diterima dengan sangat mudah di Indonesia gitu. Tapi bahkan Imlek itu menjadi hari libur nasional saat ini ya. Itu semua jasanya Gus Dur. Kalau Gus Dur waktu itu tidak membuka ini, mungkin sampai hari ini kita masih tertutup. Nah, tapi walaupun sudah seperti itu, masih banyak orang-orang Tionghoa yang enggan untuk tampil keluar. Gitu ya. Itu saya masih merasakan adanya keengganan untuk muncul. Kalau saya tangkap Pak, keengganan itu terjadi karena pengalaman-pengalaman traumatis. Betul. Dan kita mengetahui bahwa pengalaman-pengalaman traumatis ini bukan sekadar masalah politik, ya, tapi mereka pernah mengalami penganiayaan yang sangat masif. Ya. Tahun 98 aja sudah kelihatan sekali waktu menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, di mana terjadi satu penganiayaan, ya, bahkan juga tanda petik menghancurkan ya satu martabat harga diri dari orang Tionghoa itu yang diperkosa dan sebagainya di Jakarta, di Solo ya, dan sebagian kecil di Surabaya juga. Nah, pengalaman-pengalaman traumatis ini membutuhkan sebuah proses pemulihan ya. Tentunya tidak sehat ya untuk dibiarkan untuk berkembang ya. Karena pengalaman traumatis secara psikologis bukanlah satu pengalaman yang konstruktif untuk dihidupi, ya, karena itu akan memengaruhi kepercayaan diri mereka. Tapi sebenarnya yang saya maksudkan adalah bagaimana supaya setiap orang Tionghoa ya melalui percakapan seperti ini dibangkitkan kesadaran mereka dalam rangka bukan supaya mereka ini kuat dalam arti untuk kepentingan diri mereka. Betul. Tapi mereka ini dipanggil untuk lebih optimal mengenal diri mereka supaya mereka bisa menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Karena kita ini walaupun Tionghoa adalah bangsa Indonesia. Itu harus diingat, kita bukan orang Tionghoa yang warga negara di China. Kita harus tahu. Tanah air kita bukan China. Tanah air kita adalah Indonesia. Sehingga kalau orang-orang Tionghoa ini dibangkitkan kembali kepercayaan dirinya dan juga talenta dan kompetensi yang dia punya, ya, nilai-nilai budaya yang ada dalam rangka untuk membangun Indonesia. Nah, saya kira itu poin yang utama. Mengapa? Karena itu pengalaman-pengalaman traumatis itu perlu dipulihkan, gitu ya. Nah, Pak Krismanto, kira-kira kita tadi berbicara mengenai pengalaman ya orang-orang Tionghoa yang pernah mengalami tekanan, ya, penolakan dan diskriminasi untuk kehidupan mereka, bahkan identitas mereka pun juga disamarkan dengan nama yang lain begitu. Tapi menurut Pak Kris ya, dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengganti nama, melarang huruf Mandarin, tidak boleh menampilkan kesenian-kesenian yang ada, dan kemudian bersyukur bahwa pada pemerintahan khususnya dalam hal ini adalah Gus Dur bisa dibuka kembali dan keran itu nyata, dan memang itu belum bisa terbuka semuanya. Tetapi dari apa yang Pak Krismanto lihat, apakah keran yang kecil itu dan mulai dihidupi orang Tionghoa mempunyai pengaruhnya ya bagi masyarakat kita ya?
Maksudnya bukan sekadar bangga begitu ya, bahwa sekarang ini ada orang yang banyak yang bisa berbahasa Mandarin. Ya. Bahkan yang berbahasa Mandarin sekarang bukan hanya orang Tionghoa. Betul. Anda harus ingat itu ya, yang pandai-pandai berbahasa Mandarin itu orang-orang yang di luar orang Tionghoa. Bahkan orang Tionghoa yang kemudian merasa segan untuk berbahasa Mandarin. Kan, begitu, kan? Tapi intinya adalah sekarang adalah dunia yang intinya itu mau berkolaborasi, mau memperkaya. Nah, kira-kira peran orang Tionghoa di dalam konteks kolaboratif ini sejauh mana, Pak Kris? Untuk yang Pak Kris lihat khususnya di wilayah Bandung aja lah, jangan pada lingkup yang terlalu luas. Ya, komunitas Tionghoa yang ada di Bandung ya, kalau kita bicara Bandung, rata-rata sebetulnya mereka semua adalah kebanyakan mayoritas adalah pengusaha, wirausaha, Pak. Nah, wirausahawan Tionghoa yang ada di Bandung ini punya kontribusi besar sebetulnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan dalam membangun kota Bandung. Ya, harusnya memang dalam hal inilah mereka bisa berkontribusi. Ya, yang paling penting adalah values yang tumbuh di kalangan komunitas Tionghoa yang muncul adalah mereka itu ulet, pekerja keras, gitu ya, rajin, jujur, ya, dapat dipercaya. Nah, ini values yang harus terus ditumbuhkan, dan bukan hanya ditumbuhkan, tapi ditularkan ke karyawan-karyawan yang bekerja sama mereka. Nah, kalau ini values ini terus dipupuk, dibangun sebagai bagian dari budaya yang mereka miliki, yang bisa ditularkan untuk menjadi budaya kerja dari karyawan-karyawannya, ini udah signifikan sekali, Pak. Ya, walaupun memang kalau dulu ada sekolah-sekolah Tionghoa ya, sekarang ini udah tidak ada lagi sekolah Tionghoa. Ya, nah sekolah-sekolah Tionghoa, walaupun saat ini ada yang baru mau membangun nih, sekolah Tionghoa nih. Nah, yang saya masukkan adalah bukan Jakartanya tapi Tangerang, yaitu Pahwah. Ya. Itu satu sekolah yang begitu besar, Pak, dan menampilkan satu identitas nilai-nilai ketionghoaan tadi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti itu, Pak Kris. Ya, jadi dulu sekolah-sekolah Tionghoa itu punya disiplin dan punya pelajaran khusus ya terkait dengan budaya hidup orang Tionghoa yang tadi saya katakan rajin, jujur, ya, bekerja keras gitu ya. Nah, saya pikir ini adalah values yang sangat baik, sangat positif. Nah, ini yang sebetulnya harusnya bisa dijadikan warisan ya, untuk memberi warna ya untuk mereka yang bekerja di perusahaan yang punyanya orang Tionghoa, belajar dengan budaya-budaya itu supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang ulet, gitu ya, yang nggak mau menyerah, tapi jujur gitu kan. Nah, saya pikir ini yang nilai-nilai positif yang kita harus kembangkan sebetulnya. Dan orang-orang Tionghoa punya kontribusi jadinya ya, punya kontribusi dalam pendidikan nilai ya kepada masyarakat begitu. Jadi karena itu yang paling utama itu bukan sekedar masalah bisnisnya, itu bukan. Tapi mengapa bisnis itu bisa kuat, bisa langgeng? Karena ada values, ada nilai-nilai yang dihidupinya sebagai filosofi hidup mereka. Betul. Nah, sekarang kita berada di dalam satu era yang sangat sulit dengan penuh tantangan, maka nilai-nilai ini ternyata tidak lekang oleh waktu, Pak. Betul. Ya, bahkan nilai-nilai ini sifatnya akan kekal. Apapun bentuk teknologi yang akan kita hadapi, ya, tetapi nilai-nilai rajin, ulet, ya, bekerja keras, tahan banting, ya, jujur, dapat dipercaya ini selalu mengikuti gitu. Ya. Dan inilah menjadi satu kunci keberhasilan. Betul. Dan harapannya adalah warisan yang dinyatakan bukan hanya sekedar warisan, ada gedung, ada bangunan-bangunan, ya,
atau usaha bisnis, tetapi nilai-nilai ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, pada masa kini. Nah, Pak Kris, tentunya nilai-nilai ini tidak bisa lepas dari ajaran ya. Dalam hal ini adalah Konfusianisme, ada juga Taoisme, ada juga adalah Buddhisme ya. Kalau di dalam filsafat Tionghoa namanya Samkau Ikau gitu ya. Jadi ketiganya ini menjadi satu kesatuan itu. Nah, Pak Kris, kalau Bapak melihat ya, misalnya di dalam contohnya kelenteng yang mencerminkan kepercayaan ini. Kelenteng-kelenteng yang di Bandung ini lebih banyak kepada yang Konfusius, Taoism, ataukah kepada Buddhism? Nah, sebetulnya ini semua jadi campur aduk karena masa Orde Baru itu ya. Jadi kelenteng itu kan sebenarnya bukan apa. Jadi kalau menurut saya Orde Baru itu berusaha untuk melihat agama itu sebagai agama tuh punya properties ini. Nah, kelenteng ini mau dicoba untuk di superimpose propertiesnya dengan agama yang kita kenal di yang agama mainstream yang lainnya gitu ya. Padahal ini kan sebetulnya agama rakyat sebetulnya. Jadi Konfusianisme dan Taoisme itu kan sebenarnya munculnya dari masyarakat gitu. Munculnya dari rakyat nih, agama rakyat. Sedangkan ini kan agama formal ya. Nah, kita mencoba untuk mengukur yang agama rakyat ini dengan properties yang formal nggak masuk. Nggak masuk ya. Nah, akhirnya pada saat itu ya kelenteng-kelenteng ini bingung kan mau kemana nih pada saat kemudian agama itu harus formal seperti ini di era Orde Baru ya. Akhirnya mereka merapat. Yang paling dekat adalah sama Buddhisme. Jadi iya, jadi yang tadinya kelenteng itu adalah agama rakyat, sekarang ini dipasangin sebelahnya altar buat Buddha gitu. Buddha begitu ya. Ya, jadi dipasangnya vihara. Gitu kan. Vihara itu kan rumah ibadat Buddha ya. Sebetulnya betul. bukan vihara gitu. Kelenteng aja gitu. Kelenteng. Ya Chinese temple. Vihara lagi, lain lagi gitu. Nah, cuma kondisi pada saat Orde Baru itu nggak memungkinkan. Sehingga mereka mau nggak mau harus berafiliasi atau berkumpul dengan yang paling dekat pada saat itu. Nah, apakah saat ini values itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat Tionghoa? Saya mesti bilang bahwa ini masih hidupnya masih Pak, cuma tidak formal. Ya. Kalau dulu mungkin pada zaman sekolah Tionghoa masih ada, itu mungkin diajarkan. Ya. Tapi hari-hari ini semuanya diajarkannya secara informal. Ya, values itu diajarkannya secara informal. Di dalam keluarga gitu ya. Iya. Nah, balik lagi ke yang tadi, ini karena sudah di mix jadi satu, udah bingung lagi nih. Ini dulunya seperti apa, diurutnya seperti apa, tidak mudah untuk mendeteksi yang ini Taoism, yang ini Confucianism, yang itu adalah Buddhism. Iya, yang ini Buddhism, ini udah jadi campur aduk jadi satu. Ya, betul. Ya, saya melihat hal itu. Nah, itulah pentingnya bahwa kita itu harus bisa menerima perbedaan. Ya, jadi ketika mencoba menyeragamkan, ya akhirnya seperti itu, begitu kan. Tapi saya menghargai ada beberapa tempat ibadah dalam hal ini kelenteng yang mulai memahami identitasnya. Jadi saya pernah masuk dan coba belajar satu tempat untuk Konghucu. Jadi betul-betul mereka murni Konghucu. Gitu. Tapi juga saya sempat untuk masuk pada kelenteng yang Taoism. Jadi mereka pada yin yang pada keharmonisan alam gitu ya, yang dengan itu. Dan juga pasti dengan Buddha gitu. Nah, tampaknya mereka mulai menemukan itu. Tapi saya mungkin belum sempat untuk yang melihatnya di Bandung.
Nah, apakah di Bandung itu masih mix gitu ya, mencoba dulunya nyoba mix saja, campur pokoknya ini tempatnya orang Tionghoa sembayang gitu kan. Iya. Ataukah mereka sudah menemukan itu. Tapi saya maksudkan pertanyaan tadi adalah dari ketiga kepercayaan itu sebenarnya kan ada nilai-nilai yang sangat signifikan yang khusus begitu Pak. Misalnya tentang Konghucu, Ya. bagaimana kita menghormati orang tua begitu Betul. kan. Nah, kalau saya perhatikan dalam relasi dengan mahasiswa-mahasiswa Tionghoa itu mereka seperti kehilangan bagaimana mereka harus berlaku kepada orang yang lebih tua, Betul. ya, menghormati papa dan mamanya, ya. Dalam istilahnya Konghucu, misalnya bagaimana menjadi anak yang begitu kan, anak yang berbakti, begitu kan. Dan saya mencoba di dalam kehidupan saya, anak-anak saya sampai sekarang Pak, walaupun sudah dewasa, kalau pergi selalu baik kepada saya, begitu. Cucu saya juga masih begitu, baik kepada saya, kepada papanya. Tapi maksudnya dalam rangka apa? Mereka belajar menghormati Ya. sosok orang yang tua, dan bukan hanya orang tua, semua orang tua. Mereka harus hormati gitu. Maka dengan menghormati itu maka ada satu nilai lain, yaitu kerendahan hati, gitu. Dan juga mau diajar gitu ya. Kalau menempatkan ada orang yang lebih tua, mereka adalah orang yang mau diajar. Asal nanti orang tuanya jangan menggunakan kekuasaannya untuk menekan gitu kan. Ada orang-orang yang seakan-akan hormat lalu mereka tekan, bukan begitu. Tapi nilai-nilai positif itu penting dalam rangka kalau saya lihat dalam bentuk media proses belajar dan mengajar. Ya. Apa itu belajar mengajar tentang nilai-nilai? Nah, kita akan lanjutkan pada segmen yang ketiga, segmen penutup setelah informasi yang satu ini. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Good morning, Maranatha. Kita lanjutkan segmen ketiga, segmen penutup. Kita akan membahas kembali lanjutan jejak budaya komunitas Tionghoa di Bandung. Pak Kris, tadi disebutkan bahwa orang-orang Tionghoa itu mewarisi satu nilai-nilai dari leluhur mereka, dari budaya yang mereka peroleh dari nenek moyang di Tiongkok gitu. Tapi kemudian orang-orang Tionghoa ini kan masuk ke kota Bandung ya Pak ya. Nah di kota Bandung kan mereka berjumpa dengan budaya lain, misalnya dalam hal ini budaya Sunda, lalu juga berhadapan juga dengan agama yang diterima oleh orang Sunda yaitu Islam. Nah juga orang Tionghoa berhadapan juga dengan sebagian orang-orang Kristen begitu ya. Nah perjumpaan itu apakah sempat Bapak amati ya Pak ya? Kira-kira bagaimana bentuk perjumpaan itu dan dampak dari perjumpaan yang ada antara orang-orang Tionghoa, yang nenek leluhur kita dari Tiongkok yang datang ke Bandung ketemu dengan orang Sunda, ataupun juga orang Tiongkok ya ketemu dengan agama-agama di sekitarnya, yaitu dalam hal ini Islam dan Kristen. Kira-kira bagaimana Pak Kris? Kalau saya melihat orang-orang Tionghoa ini orang-orang yang sangat adaptif ya. Adaptif. Kemampuan beradaptasinya sangat tinggi. Sehingga kalau kita di Bandung, kalau kita lihat orang-orang Tionghoa kumpul-kumpul lagi ngobrol di warung kopi gitu ya, itu mereka kebanyakan pakai bahasa Sunda. Dan Sundanya bukan Sunda yang halus gitu ya, Sunda yang agak kasar gitu. Kan Sunda itu ada beberapa tingkatan. Ya, beberapa tingkat. Jadi Sunda yang mereka gunakan dalam percakapan mereka sehari-hari itu bahasa Sunda yang relatif dalam tanda petik kasar. Tapi mereka sangat fasih dengan berbahasa itu gitu ya.
Nah, sehingga saya melihat orang-orang Tionghoa ini memang sangat adaptif. Ya. Tapi values mereka, ciri-ciri nilai-nilai yang mereka hidupi itu tidak kemudian begitu saja hilang gitu ya, tidak luntur. Kami masih bisa lihat ya beberapa yang masih punya karakter itu. Hanya memang generasi ke generasi ini, dari setiap generasi itu selalu ada reduksinya gitu ya Pak ya. Jadi makin ke sini kalau kita lihat orang-orang Tionghoa yang anak-anak remaja gitu ya, yang dari etnis Tionghoa, values itu sudah mulai luntur ya. Saya tidak melihat yang kental seperti di leluhur-leluhurnya sebelumnya gitu. Nah, sehingga saya melihat ada pengaruh interaksi budaya yang membuat values itu melebur dan mencair gitu ya, mencair dalam suasana yang sangat cair ya, saya temukan. Hanya beberapa yang betul-betul kental yang masih memelihara tradisi itu yang bisa saya jumpai. Tapi rata-rata sudah enggak di generasi-generasi yang berikutnya. Di generasi milenial misalnya ya, itu sudah mulai banyak berkurang. Apalagi di generasi yang sekarang. Ya. Nah, dalam hal ini peranan dari setiap keluarga Tionghoa ya, yang mendengar ulasan kita, betapa pentingnya bahwa warisan-warisan yang luhur ya, dari para leluhur itu tetap dipelihara, ya, diajarkan, dan dihidupi dalam setiap kehidupan keluarga. Ya, dalam hal ini mau tidak mau peran dari orang tua sebagai teladan. Ya. Jadi keteladanan itu berbicara banyak daripada sekadar saya mengajar di kelas ya misalnya. Tapi keteladanan kita, ya, bagaimana kita harus menghormati orang tua, bagaimana bekerja itu tanpa diperintah, harus berdasarkan inisiatif sendiri, bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan rajin, mereka tahu waktu, kapan mereka nggak usah dibangunin, ya. Sekarang banyak sekali anak-anak kita nih ya, kalau misalnya mahasiswa itu kuliah itu dibanguni dulu oleh orang tuanya, ya. Jadi mereka sekolah itu bukan karena kesadaran mereka, karena orang tua ya kamu bangun ya, dan kemudian mereka itu pun dengan sangat terpaksa berangkat. Nah, dan juga kejujuran, ya. Nah, nilai-nilai ini adalah satu nilai yang sangat dihidupi oleh para leluhur kita, para leluhur orang-orang Tionghoa, dan mereka bukan hanya hidup, tapi mereka buktikan bahwa perjalanan proses sejarah yang berubah-ubah itu ternyata membuat mereka selalu survive. Jadi kalau saya perhatikan itu tidak ada orang Tionghoa yang tidak survive, dimanapun berada. Ya, apakah pergi kemana saja lah, mau kalau ke Singapura sudah otomatis lah. Coba pergi ke misalnya ke Australia, pergi aja ke bagian di negara-negara wilayah di bagian di Amerika Serikat, pecinan-pecinan, semua itu menghidupi, dan mereka adalah pebisnis yang berhasil. Begitu. Dan mereka menjadi orang-orang yang memang sangat berpengaruh, tadi yang Bapak sebutkan ya. Tadi ada pabrik tekstil itu ya, yang sangat berpengaruh, dan mereka memperhatikan kesejahteraan karyawan. Saya pernah tinggal di sebuah kota kecil namanya Mojosari, Pak. Mojosari ini adalah bagian dari Mojokerto di Jawa Timur. Nah, anggota jemaah saya itu ada orang yang sebagai pengusaha pabrik roti, hanya pabrik roti. Tapi yang saya terkejut adalah dia bukan hanya sekedar membangun pabrik roti, Pak. Di dalam pabrik roti itu dia juga sediakan tanah, dia bangunkan rumah untuk para karyawannya. Nah, dari sana saja kita satu konsep berpikir yang belum tentu para perusahaan-perusahaan atau institusi atau marketplace ya berpikir seperti itu. Betul. Ini sudah itu tahun berapa, Pak? Tahun 85-86. Itu sudah ada. Jadi dalam pabrik roti itu ya ada satu daerah gitu ya. Dia bangun itu untuk karyawan-karyawan, dan rumah itu dikredit sehingga mereka berproses nanti menjadi milik mereka. Dan mereka boleh tinggal di situ sudah.
tinggal mereka terus Cicil. gitu. Tapi itu menjadi rumah mereka. Jadi berpikirnya sustainable, ya. Ya, Berpikirnya sustainable. berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, cara berpikir ini bukankah sesuatu yang sangat berharga? Ya? Betul. Nah, bagaimana kita ini juga sebagai orang-orang Tionghoa juga membuktikan bagaimana memperlakukan karyawan. Nah, nilai-nilai ini sangat penting. Ya. Nah, Pak Kris, izinkan saya menanyakan pertanyaan yang terakhir, Pak Kris. Nah, di tengah-tengah kemajembukan budaya dan suku di Indonesia, ya, Indonesia ini ada banyak, ya, dan ada pulau 16.700, ada 750 bahasa, sangat beragam. Ya. Bagaimana ke depan ya supaya orang-orang Tionghoa ini dapat berperan dan lebih efektif dan transformatif di tengah-tengah begitu banyak keragaman. Bagaimana itu perannya supaya jangan sampai orang Tionghoa itu menjadi sangat eksklusif, ya. Tapi juga jangan sampai orang Tionghoa ini selalu melebur, ya, hilang gitu ya. Sehingga, nah bagaimana Pak Kris? Pak Kris sebagai seorang akademikus melihat dan menaruh ya satu pemikiran agar peran orang Tionghoa itu menjadi lebih signifikan. Menurut saya ini waktunya orang Tionghoa untuk berani eksis keluar. Ya. Pemerintah sudah membuka pintu lebar. Saat ini saya nggak bisa bilang tidak ada lagi diskriminasi ya. Di beberapa tempat, di beberapa sektor memang kita masih bisa lihat ada diskriminasi. Tapi pintu itu jauh sudah lebih terbuka. Nah, saya mendorong etnis Tionghoa di Indonesia, siapapun Anda, dimanapun Anda, dan di sektor apapun, untuk harus berani untuk eksis. Ya. Berani untuk eksis di dunia usaha, di marketplace, berani untuk eksis, tunjukkan jati diri Tionghoa, nggak usah malu, nggak usah minder, dan nggak usah menutup diri gitu ya, tunjukkan aja, dan jangan lupa juga untuk di daerah sektor-sektor yang selama ini menjadi sesuatu yang tabu, contohnya jadi pegawai negeri sipil, ya, nah jadi PNS gitu, nah mungkin saat ini komunitas orang Tionghoa yang jadi PNS tuh sedikit sekali ya, persentasenya mungkin kecil sekali. Nah, saat ini pemerintah sudah sangat terbuka, relatif tidak diskriminatif gitu ya. Ayo sama-sama berbuat sesuatu untuk negeri ini. Berbuat sesuatu, tunjukkan bahwa Anda sebagai etnis Tionghoa yang adalah bangsa Indonesia bisa berkontribusi secara positif untuk negeri ini. Jadi kalau mengutip perkataan Tuhan Yesus, jadilah garam dan terang dunia. Ya, jadilah garam yang bisa menggarami masyarakat di sekitar dengan identitas Anda. Ya, jangan sampai identitas Anda disembunyikan. Seperti saya juga berkata, jadilah orang Batak seperti orang Batak itu. Jadilah orang Sunda seperti orang Sunda itu. Jangan mengaburkan. Orang Tionghoa juga sama. Tampilkan identitas diri Anda tanpa harus merasa diri superior, ya, menampilkan diri secara wajar, secara alamiah, menampilkan diri dengan tulus, dengan maksud yang baik. Nah, Pak Kris, kita sudah di penghujung acara. Silakan Pak Kris menyampaikan satu closing statement dalam kesempatan ini. Ya. Silakan Pak Kris. Ya, buku Jejak Budaya Komunitas Tionghoa di Bandung ini diterbitkan oleh kami, dan saat ini kami sedang menulis edisi yang kedua, edisi lanjutan dari buku ini yang lebih lengkap ya, karena kami menemukan banyak sekali jejak-jejak lain yang belum termuat di dalam buku ini. Tujuannya apa? Bukan untuk menyombongkan atau mengagung-agungkan orang Tionghoa, apalagi sekarang ini Tiongkok menjadi salah satu negeri adikuasa. Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu nggak ada urusannya dengan yang di Tiongkok sana, nggak ada hubungannya sama mereka gitu. Tapi buku ini tujuannya cuma untuk mengedukasi masyarakat. Saya percaya kalau kita kenal maka kita sayang. Jadi buku ini dibuat
untuk yuk sama-sama kita belajar menghargai. Menghargai etnis, menghargai budaya, menghargai tradisi yang sudah ada sebetulnya di tengah-tengah kita. Mari kita hargai itu sebagai sebuah warna yang istimewa, yang unik, ya. Supaya apa? Supaya kita semua bisa bergandeng tangan membangun negeri ini bersama. Orang Tionghoa di Indonesia itu adalah bangsa Indonesia, bukan orang asing. Kami 100% Indonesia, kami 100% orang Indonesia. Oleh karena itu kami minum dari air di Indonesia dan itu menjadi darah kami. Kami makan dengan buah-buahan dan sayuran yang ada tumbuh di Indonesia itu menjadi daging kami. Dan kelak kalau kami semua meninggal, kami semua dikubur di Indonesia dan bumi Indonesia menjadi selimut kami. Ya, semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Krismanto untuk paparannya, untuk kerja kerasnya, untuk menghidupkan kembali pemaknaan warisan budaya Tionghoa. Semoga nanti karya-karya berikutnya dapat memberikan satu inspirasi dan pencerahan bagi banyak masyarakat. Izinkan saya mengakhiri acara kita tentang topik jejak budaya komunitas Tionghoa di Bandung bersama narasumber Bapak Krismanto dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapak yang Maha Baik, yang memberikan kepada kami kekayaan tradisi, tapi Engkau juga yang melahirkan berbagai bangsa, termasuk di dalam hal ini adalah etnis Tionghoa. Kami bersyukur atas karyamu, apapun cara yang sejarah berlangsung, tetapi Engkau telah menempatkan etnis Tionghoa, khususnya di kota Bandung, untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi kehidupan masyarakat. Karena itu kami berdoa Tuhan, bagi setiap orang Tionghoa agar mereka sungguh-sungguh menyatakan cintanya kepada Indonesia. Mereka setia, mereka sungguh-sungguh bekerja bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Krismanto, ya karena Engkau memberkati beliau sebagai seorang dosen, dan juga sebagai seorang wakil rektor dalam bidang kemahasiswaan, inovasi, dan kemitraan, akan Engkau melengkapi Bapak Krismanto senantiasa, tentunya juga bersama dengan istri dan anak-anak Pak Krismanto. Bapak, Engkau mengenal setiap kami, para pemirsa, para sahabat Maranatha, dimanapun berada. Tuhan pimpinlah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mempunyai nilai-nilai yang terus kami hidupi di dalam kerajinan, dalam keuletan, dalam ketangguhan, dan juga selalu tahan banting ketika menghadapi berbagai persoalan, dan pada saat yang sama kami mampu berlaku jujur dimanapun kami berada, dan tentunya kami dapat dipercaya. Tuhan, biarkanlah nilai-nilai yang luhur itu boleh kami hidupi, khususnya kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau di dalam Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.